PBR atau Policy Based Route adalah sebuah metode pemetaan jalur rute menggunakan route rules. Contohnya ketika teman-teman mempunyai dua buah sumber internet, contohnya misalkan internetnya ISP-A gitu ya, kemudian satu lagi ISP-B, kemudian kita juga punya dua buah jaringan LAN. LAN A dan LAN B. Nah, kita bisa atur agar nanti LAN A ketika ingin ke internet itu menggunakan jalur ISP-A. Kemudian LAN B ketika ke internet menggunakan ISP-B. Nah, ketika teman-teman setting di router OS versi 6 dan ingin beralih ke router OS versi 7, nanti akan ada sedikit perbedaan untuk cara settingnya. Nah, bagaimana cara settingnya di router OS versi 7? Silakan tonton video ini sampai habis. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Untuk topologi kali ini yang akan kita gunakan cukup sederhana, yaitu di sini saya mempunyai router, sebuah router hub AX3 ya. Kemudian ada dua buah sumber internet yang sudah nyolok ke router saya ini melalui Ether 1 itu ISP1, kemudian Ether 2 adalah ISP2. Kemudian nanti di sini saya juga akan mempunyai dua buah LAN, taruhlah LAN A dan LAN B menggunakan Ether 3 itu LAN A, nanti kemudian saya bridge menggunakan WiFi 1, kemudian LAN B-nya nanti menggunakan Ether 4 dan WLAN 2. Nah, kemudian untuk konfigurasi PBR sendiri yang ada di router Mikrotik sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan route rules, kemudian yang kedua adalah menggunakan Mangle. Jadi nanti kita marking dulu routingnya, marking dulu untuk koneksi dari jaringan LAN-nya, kemudian kita bikin rulesnya untuk Mangle tersebut. Nanti kita akan gunakan menggunakan MacRouting kalau menggunakan Mangle. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan route rules. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah jangan lupa tentu kita harus lakukan basic config terlebih dahulu ya. Kita akan lakukan basic config agar laptop saya ini bisa connect ke internet. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan servisnya ke internetnya itu menggunakan DHCP client. Jadi di Ether 1 dan Ether 2 saya cukup mengaktifkan namanya DHCP client. Oke, masuk ke IP DHCP client. Kemudian saya tambahkan ya Ether 1. Oke. Oke, udah dapat IP, kemudian Ether 2. Oke, juga sudah mendapatkan IP. Kemudian jangan lupa IP firewall NAT ya. Karena kita ada dua buah sumber internet, berarti NAT-nya juga ada dua. Yang pertama adalah NAT untuk out interface adalah Ether 1 atau ISP1. Access-nya jangan lupa masquerade ya. Kemudian lakukan hal sama untuk Ether 2. Ya. Oke. Kemudian jangan lupa DNS-nya juga dicentang allow remote request-nya. Kemudian satu hal lagi adalah jangan lupa juga buat DHCP server yang ada di LAN A dan LAN B. Di sini saya sudah buat satu interface namanya interface bridge LAN A, kemudian bridge LAN B. Maka di dua interface tersebut teman-teman harus bikin yang namanya DHCP server agar nanti laptop saya dapat IP secara otomatis. Cara cukup gampang, masuk ke IP DHCP server, kemudian DHCP setup. Kemudian interface-nya silakan teman-teman pilih bridge LAN A ya. Ini klik next terus sampai selesai. Kemudian jangan lupa yang bridge LAN B juga dibuat DHCP servernya.
kita akan lihat kembali ya. Di sini LAN A nanti akan mendapatkan IP atau range IP-nya adalah 192.168.100.0/24, kemudian LAN B-nya menggunakan IP 192.168.200.0/24. Oke, kemudian saya akan cek lagi. Di sini laptop saya terhubung melalui Ether 3 ya. Kemudian saya akan coba cek apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Oke, belum ya. Akan saya lakukan release dulu. Kemudian renew. Oke. Yes saja di sini. Kemudian saya akan coba ping ke internet, misalkan ke google.com. Oke. Nah, sampai tahap ini laptop saya sudah bisa connect ke internet. Namun, ya kita nggak tahu internet saya ini atau laptop saya ini ke internetnya itu melalui ESP1 atau ESP2. Tuh. Nah, kemudian cara pengaturannya gimana? Cara pengaturannya PBR menggunakan root rules adalah teman-teman silakan masuk lagi melalui Winbox ya. Oke, masuk lagi. Kemudian kita akan cek pada menu IP routes terlebih dahulu. Nah, di router OS versi 7, di sini saya menggunakan versi 7.13.1, ini versi terbarunya router OS MikroTik. Di root list ini sekarang sudah tidak ada lagi sub menu kayak next, hop, roles, ini sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian menunya ada di mana? Nah, menunya teman-teman ada di routing ya. Di menu routing ini kemudian di situ ada yang namanya rules dan tables. Nah, cara setting PBR-nya seperti apa? Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah marking atau root rules menggunakan versi 6, itu cukup di sini rules ditambahkan. Tapi sebenarnya di versi 7 nanti teman-teman ada di menu routing ya. Kemudian di sini silakan teman-teman tambahkan secara manual tabelsnya. Ya, tabelnya. Secara default itu router hanya ada satu buah tabel main ya. Di sini teman-teman harus menambahkan secara manual terlebih dahulu kalau di router OS versi 7. Itu ya. Cara namanya gampang, silahkan klik tanda plus. Kemudian ini nama ya. Routing table strip 1, misalkan ini saya ganti ISPA misalkan. Kemudian jangan lupa teman-teman centang yang namanya FIB atau Forwarding Information Base. Ya, ini harus dicentang. Ya, kemudian klik OK. Kemudian karena saya mempunyai 2 sumber internet, saya akan tambahkan satu lagi, yaitu contohnya di sini namanya adalah ISPB. Kemudian jangan lupa centang FIB-nya, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita sudah punya 2 buah tabel. Yang pertama adalah ISPA, kemudian yang kedua adalah ISPB. Langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman buat root rule-nya ya. Caranya adalah masuk lagi ke menu routing, kemudian di sini silakan teman-teman cari rules. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya. Contohnya di sini adalah LAN A atau IP 192.168.100/24 atau LAN A. Nanti untuk ke internetnya, untuk jalur ke internetnya itu akan menggunakan ISPA. ISPA gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah actionnya biarkan default, yaitu lookup. Nah, yang paling penting adalah tabelnya ini teman-teman. Tabel teman-teman ini nanti silakan pilih yang sudah kita buat tadi. Ya, defaultnya adalah main. Contohnya karena di sini saya pinginnya nanti LAN A menggunakan ISPA, maka di tabelnya ini saya pilih ISPA.
Lalu kemudian klik OK. Nih. Nah, kemudian saya akan tambahkan satu rule lagi untuk LAN B. LAN B tadi IP-nya 192.168.200.0/24. Kemudian tabelnya adalah menggunakan ISP-B. Kita sudah menambahkan 2 buah root rules. Nah, langkah terakhir adalah kita tambahkan di menu routingnya. Ya, kita masuk lagi ke menu IP routes. Ya. Nah, ini ada yang unik teman-teman. Di router OS versi 7 ya, ketika ada 2 buah default root ya. Di sini ada tadi saya menambahkan DHCP client di Ether 1 dan Ether 2. Ketika ada 2 buah default root yang aktif, maka di router OS versi 7 itu akan secara otomatis dibuatkan load balance ECMP. Ya, jadi teman-teman nggak usah bikin sendiri. Kalau di versi 6 kan IP routes nanti ditambahkan, kemudian ada panah gitu ya di bawahnya, nanti ditambahkan juga untuk IP ISP2. Nah, tapi kalau di router OS versi 7 ketika teman-teman menambahkan 2 buah default root secara manual, itu akan otomatis dibuatkan load balance ECMP. Gitu. Kemudian kita kembali lagi ke PBR. Langkah selanjutnya adalah klik tanda plus ya, tambahkan, kemudian destinasinya adalah 0000 karena ke internet. Kemudian gateway-nya kita cek lagi, tadi IP-nya adalah ini ya, ISPA berarti 192.168.1.1. Ini adalah gateway dari ISPA. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman di routing table ini silahkan pilih root rule atau table yang sudah kita buat tadi. Karena saya pinginnya nanti LAN A melalui ISPA, maka di sini saya pilih tabel rutenya adalah ISPA. Oke, kemudian tambah satu lagi yaitu ini default root ya, ke 0000. Gateway-nya adalah kita cek lagi IP-nya di sini menggunakan 172.16.30.1. Kemudian jangan lupa untuk routing table-nya pilih ISP2. Oke, sekarang kita sudah punya 2 buah default root menggunakan root rules ya, menggunakan table root yang sudah kita buat tadi. Agar terlihat lebih jelasnya, saya akan coba aktifkan untuk tab table routingnya nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, oh ternyata LAN A itu nanti ke internetnya menggunakan ISPA, kemudian LAN B internetnya menggunakan ISP-B. Kemudian saat ini laptop saya itu terhubung melalui Ether 3 ya, berarti di sini seharusnya saya terhubung melalui LAN A gitu. Nah, kemudian untuk ceknya apakah benar laptop saya ini untuk ke internetnya itu melalui ISPA, saya akan coba cek melalui command prompt. Saya akan coba trace route ke sebuah IP yang ada di internet. Contohnya saya akan trace route ke 888. Oke. Untuk ke 88 saya ternyata melalui IP 192.168.100.1 ya, kemudian 192.168.1.1. Oke, berarti 101 adalah LAN A, kemudian 192.168.1.1 itu adalah, kita cek lagi, adalah ISPA. Berarti sudah benar jalurnya. Jadi LAN A itu untuk jalur internetnya menggunakan ISPA. Kemudian saya akan coba rubah, saya akan coba ganti. Laptop saya ini saya akan coba ganti ke jaringan lokal LAN B. Saya akan colok ke Ether 4.
Oke, selanjutnya kita akan coba traceroute apakah laptop saya ini benar menggunakan jalur ISPB. Oke, saya akan coba traceroute 8888. Oke, 192.168.201. Kemudian di sini melalui 172.16.30.1 yaitu gateway dari ISP2 atau ISPB. Oke ya, berarti ketika laptop saya colok ke Ether 3 berarti nanti akan melalui ESP1 atau ISPA. Kemudian ketika laptop saya colok ke Ether 4 atau ISPB, maka untuk internetnya akan melalui ISPB atau ISP2. Kemudian ada beberapa yang harus teman-teman jadikan notes ya. Ketika teman-teman sudah connect ke sebuah jaringan, entah itu LAN A ataupun LAN B, maka tanpa pengaturan apapun, seharusnya itu LAN A dan B tidak bisa saling komunikasi. Ini karena apa? Karena ketika kita nyolok ke LAN A, maka otomatis akan terkena rules PBR, yaitu otomatis akan diarahkan ke internet. Dan sebaliknya ketika kita connect ke LAN B, maka akan diarahkan ke internet. Sehingga tidak bisa saling berkomunikasi antara LAN A dan LAN B. Saya akan coba connect ke sebuah jaringan yang sudah kita buat tadi. Saya akan coba connect ke SSID yang saya buat tadi, sudah saya buat, yaitu adalah 5G ya. Di sini saya juga HP saya sudah connect ke LAN A. Saya akan coba cek di Winbox ya, melalui Winbox. Saya akan coba cek melalui IP DHCP server Lysis ya. Di sini saya connect ke WiFi ya. Ini MAC address dari HP saya. IP-nya adalah 192.168.100.253. Berarti HP saya ini connect ke jaringan A. Saya akan coba ping dari laptop saya ya. Ping 192.168.100.253. Nih. Maka kita tidak bisa komunikasi dari LAN A ke LAN B atau LAN B ke LAN A. Itu karena kedua LAN tersebut itu terkena rules PBR sehingga akan dilempar ke internet. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan bypass traffic lokalnya atau jaringan LAN A dan LAN B-nya. Caranya adalah silakan teman-teman masuk lagi ke menu routing. Kemudian di rules. Nah, di sini teman-teman perlu tambahkan satu buah atau dua buah rules baru. Oke, kita tambahkan rule-nya. Rule bypass-nya adalah yang pertama, source address-nya adalah IP jaringan lokal LAN A 192.168.100/100 ya, /24. Kemudian destination address-nya adalah jaringan lokal B yaitu 192.168.200/24. Action-nya lookup, kemudian tabelnya adalah main. Klik OK. Kemudian buat rule satu lagi. Sekarang yang dari jaringan lokal LAN B atau 192.168.200/24. Kemudian destination address-nya adalah jaringan lokal LAN A 100/24. Action-nya lookup, tabelnya main. Oke, kemudian kalau sudah dibuat dua buah rule baru ini, kita select, kemudian kita taruh ke paling atas atau ke urutan 0. Caranya adalah silakan drag and drop saja. Nih, seperti ini. Kemudian saya akan coba lakukan ping lagi ke HP saya yang sudah terhubung ke jaringan lokal LAN A. Nah, maka sekarang laptop saya sudah bisa komunikasi ke
jaringan lokal LAN A atau bisa ping ke handphone saya. Begitu, kemudian kita satu lagi yang perlu teman-teman sebagai catatan ya. Saya di sini masih menggunakan MAC address untuk remote mikrotiknya. Saya akan coba gunakan IP misalkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini connecting ya. Artinya apa? Artinya walaupun jaringan lokal LAN A dan ke LAN B itu sudah di bypass, maka sebenarnya teman-teman juga harus bypass juga untuk jaringan lokal LAN-nya sendiri. Contohnya di sini jaringan lokal LAN A atau jaringan lokal LAN B. Caranya teman-teman masuk lagi ke Winbox ya. Kita remote lagi routernya. Kita butuh rule lagi untuk bypass traffic lokal itu sendiri atau jaringan LAN A dan jaringan LAN B. Caranya sama, masuk menu routing kemudian rules ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Tambahkan lagi source address-nya adalah IP jaringan lokal LAN A. Destinasinya adalah jaringan lokal LAN A itu sendiri. Oke, kemudian saya akan tambahkan lagi untuk jaringan lokal LAN B. Kemudian jangan lupa ini ditarik lagi ke posisi yang paling atas. Nah, kalau sudah dibuat dua buah rule baru ini, saya akan coba disconnect terlebih dahulu. Saya akan coba lakukan remote menggunakan IP. Nah, akhirnya sekarang saya sudah bisa remote Winbox menggunakan IP. Gitu. Nah, kemudian ada lagi catatan di router OS versi 7 ya, kita sudah bahas tadi, yaitu ada di IP routes ya. Ketika ada dua buah default route yang aktif, maka dia akan atau router akan otomatis membuat sebuah load balance ICMP. Di sini teman-teman bisa lihat flagnya adalah dynamic active DHCP ECMP. Yaitu ada dua ya. Yang satu ke ISP1 192.168.1.1, yang kedua adalah yang ke ISP2 atau dengan gateway 172.16.30.1. Nah, kita akan coba apakah failover-nya juga berjalan. Oke, lalu kita akan coba failover-nya ketika nanti saya akan coba ISP-B-nya nanti akan kita setting down sebentar ya, kita coba cek lagi ini. Oke, nah ini pura-puranya adalah ISP2 nya itu sekarang down, bener nggak bisa failover seperti itu ya. Saya akan coba cek melalui CMD lagi, command prompt lagi, saya akan coba traceroute ke 888. Harusnya kalau di traceroute harusnya karena ISP2 sekarang down, maka hasil traceroute-nya harus melalui ISP1. Walaupun saya terhubung melalui LAN B. Saya akan coba traceroute. Nah, benar saja sekarang ya IP 192.168.201 adalah gateway dari LAN B, kemudian 192.168.1.1 itu adalah default gateway ISP-A. Artinya apa? Failover juga sudah berjalan secara lancar. Berarti di sini teman-teman sudah bisa lakukan policy based route, kemudian load balance plus failover. Itu tadi adalah gimana cara setting policy based route menggunakan router OS versi 7. Memang ada sedikit perbedaan ya di router OS versi 7. Yang saya gunakan adalah 13.1
Di situ di menu IP root sudah tidak ada lagi next hop, kemudian root rules itu sudah tidak ada lagi, semua pindah ke menu routing. Nah, di situ ada menu routing, kemudian rules, ada juga tables. Nah, di tables nanti karena defaultnya hanya ada satu, teman-teman juga harus bikin manual. Contohnya di situ tadi kita sudah bikin ISPA dan ISPB, baru nanti di menu routing kemudian rules di situ ditambahkan LAN A mengarah ke jaringan ke ISPA, LAN B mengarah ke ISPB. Kemudian jangan lupa teman-teman juga perlu tambahan rules ya untuk bypass jaringan lokal A dan jaringan lokal B agar bisa saling komunikasi. Kemudian rules yang buat untuk remote menggunakan IP. Nah, mungkin untuk next video akan kami buat untuk bagaimana caranya PBR atau policy bearsut menggunakan Mangle ya, menggunakan marking routing ya, mark routing yang ada di IP Fiber Mangle. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa share agar video ini lebih bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin belanja produk-produk Mikrotik, silahkan langsung saja kunjungi citrawi.com atau marketplace kesayangan teman-teman ya dengan nama toko Citraweb. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Atau misalkan kita mempunyai 2 buah ini pemanasan atau kemungkinan jalur internetnya menggunakan ISPB. Dapat sidik. Pak Iko. Lihat video ini sampai habis. Jangan lupa ya. Marketplace kesayangan teman-teman. Tonton video ini. Kalau video selengkapnya.